Banyak komentar orang kayak, ih mukanya jelek banget atau gendut atau segala macam gitu. Dulu tuh aku suka bawa botol minum gede, karena anak SMA kan bawa botol minum ya. Terus habis itu yang lain, padahal botol minumku ini masih penuh banget, ada airnya. Tapi mereka tuh nggak ada yang minta air minum aku, malah minta sama temen aku yang air putihnya udah tinggal dikit karena mereka jijik gitu. Kak, kalau kakak sendiri nih ya, kan denger-denger, mohon maaf nih Kak, sama-masa kakak SMA gitu ada beberapa masa-masa yang tidak enak kan ya bagi hati kakak. Boleh nggak Kak diceritain gitu Kak? Waktu itu sih pernah kayak survive bully juga selama aku SMA. Terus ya banyak lah, namanya anak SMA kan belum dewasa banget ya. Apalagi secara mindset, secara pikiran juga nggak dewasa. Terus selama dibully itu juga aku jadi mulai berbenah diri juga, dan mulai tahu kira-kira mana sih teman aku yang benar-benar teman, mana yang ternyata ular gitu ya. Karena kita kadang tuh nggak bisa lihat di depannya mungkin kelihatannya kayak baik, ternyata di dalamnya tuh, di belakangnya itu nusuk kita dari belakang. Benar. Yang kakak rasain deh waktu itu yang benar-benar sampai nyelekit banget waktu pas kakak di body shaming atau dibully gitu, gimana tuh Kak? Kalau aku tuh dulu kebetulan ya. Jadi tuh kan kalau misalkan kita ngomongin bully, sebenarnya tuh sosmed ini kan juga ladang bully nggak sih? Iya, Sosmed bener. gitu kan. Apalagi aku join di dunia content creator, dunia entertain gitu. Yang mana pasti banyak komentar orang kayak, ih mukanya jelek banget atau gendut atau segala macam gitu. Atau misal sesama kreator saling menghujat lah kayak gitu. Nah itu tuh jadi nggak begitu ngefek di aku, karena waktu SMA udah lebih parah daripada itu gitu loh. Benar. Nah jadi waktu SMA tuh mungkin kayak aku yang paling sulit itu karena aku kesulitan untuk mencari safe space aku pada saat itu. Kak, biasanya kan kalau kita dibully atau dihujat gitu kan ya, kadang kita merasa down kan ya. Tapi apa sih yang ngedorong kakak buat bisa tetap survive dan juga tetap maju, bahkan bisa jadi lebih baik lagi dari sebelum dibully itu Kak? Mungkin menurut aku ya, semua orang tuh pasti ada titik terendah. Dan sebenarnya nggak ada paksaan untuk langsung bisa naik ke atas gitu. Kayak langsung bisa strong, harus kuat, langsung enggak. Aku sih melihatnya bahwa aku percaya kalau hidup itu berputar. Jadi mungkin hari ini kita jahat sama orang, kita nggak tahu besok dia jadi orang gitu. Ngerti nggak sih? Aku percaya ketika orang jahat sama aku nggak mau balas dia dengan apa ya? Aku bully dia balik gitu. Karena sama apa bedanya aku sama dia gitu kan? Jadi kayak dan itu juga salah satu alasan sih Gladys aku masuk FH Fakultas Hukum. Jadi ada satu adagium hukum namanya itu qui potest et debet vetera tacens jubet, itu bahasa Latin, artinya tuh ketika ada sesuatu yang salah terjadi dan kamu nggak ngapa-ngapain, maka kamu nggak lebih baik daripada orang yang membuat masalah tersebut. Jadi pas teman kamu dibully, kamu diem aja, malah kamu nggak lebih baik dari penjahatnya itu. Benar sih, benar. Kayak gitu. Jadi when you choose to do nothing, when you choose to just like doing nothing, ya udah biarin aja dia dibully, orang nggak gue yang diurusin, ya udah bodo amat kayak gitu. Nah itu tuh yang aku akhirnya sadar kalau ternyata toh aku sekarang ngelihat hidup pembuliku, hidupnya tuh ya pokoknya hancur lebih kayak gitu. Jadi kita tahu banget deh pokoknya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kan kayak gitu. Kakak masih inget gak nih kata-kata yang dulu pernah diucapin yang sampai sekarang tuh mungkin masih kayak aduh sakit gitu, masih inget gak Kak? Kalau kata per kata nggak ingat. Kalau ditanya kata per kata, cuma kayak perbuatan gitu mungkin ada lah yang ingat beberapa. Kayak tadi tuh aku udah cerita kalau aku tuh dulu pernah kayak trauma banget soal botol minum gitu. Jadi misal dulu tuh aku suka bawa botol minum gede, karena anak SMA kan bawa botol minum ya. Terus habis itu yang lain, padahal botol minumku ini masih penuh banget, ada airnya. Tapi mereka tuh nggak ada yang minta air minum aku, malah minta sama temen aku yang air putihnya udah tinggal dikit karena mereka jijik gitu. Iya, terus habis itu waktu aku kuliah, ada temen samping aku yang tiba-tiba minta botol air aku, padahal air aku lagi dikit banget, dia minta, aku jadi nangis karena saking traumatized-nya. Jadi karena waktu takut gitu? Iya, karena aku tuh gak nyangka aja ada orang yang mau minta air putihku, paham gak sih? Iya. Karena traumatized-nya itu tadi, dan kamu tuh gak tahu trauma itu bisa hilang kapan. Iya Sumpah. sih, benar-benar. Kita tuh mungkin kalian masih SMA kayak gini ya, kalian sekolah atau apa segala macam, tapi kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh do bad things to people yang kita nggak realize kalau ternyata itu mencekam bagi dia, itu sih. Jadi do not ever treat someone like a trash sih menurut aku. Iya, benar sih, benar. Kalau dari cara kakak dengan masuk ke UGM ya kayak. Iya, dan sekolah, maksudnya sekolah dengan baik gak harus UGM sih, maksudnya every kind of university yang kamu bisa survive di sana, even though masih SMA kayak gini juga. Kalau bisa nunjukin value-nya ya bagus menurut aku.
Kakak masih inget gak caranya gimana? Waktu itu kan aku sempat lihat tuh ada konten yang Kak Esther yang skor UTBK-nya 700 plus. Terus view-nya sampai 10,4 juta gitu kan. Nah itu gimana sih Kak tipsnya? Kalau aku tuh dulu cukup ambis ya. Kalau aku tuh cukup ambis. Jadi aku tuh memang belajar dari kelas 11. Kalian pasti kan udah familiar ya sama istilah SNBT, UTBK, lala. Kamu kelas berapa sih? 12. Kamu juga? 11. Oh 11. Oh iya masih SMA. Maksudnya kamu apalagi mau masuk seumuran adikku, kamu 2007 ya? Iya. Iya seumuran adikku ada yang 2007 soalnya. Nah jadi kayak aku tuh dulu anak pertama. Kamu anak pertama bukan? Ketiga. Terakhir ya. Nah kalau kamu anak pertama, kamu tuh kayak naturally diminta untuk paham sendiri. Iya. Enggak? Dipaksa Karena paham sendiri. nggak ada yang nanya, nggak ada bisa ditanya. Bener. Gitu. Jadi karena paling tua. Terpaksa jadi mentor gitu ya. Jadi adik gue tuh nenek gue kan. Nah sementara gue nggak ada nanya ke atas gitu, ngerti nggak sih? Jadi gue yang harus berdikari. Benar. Jadinya aku tuh tahu UTBK, SBM gitu-gitu. Kamu tau nggak dari kapan? Dari SMP. Udah nyari jauh Udah ya? tahu, udah paham, udah tahu sistematikanya di saat orang baru tahu kelas 12 ya kan. Banyak kan yang kayak benar. apa sih itu nggak ngerti gue gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku tahu, aku seriusin diri aku belajar sampai akhirnya aku masuk ke fakultas yang aku pengen kayak gitu sih. Kalau dari kakak sendiri nih kak, apa sih usaha yang telah kakak lakukan untuk bisa masuk ke universitas favorit tersebut kak? Belajar sampai tipes sih gue. Jujur Ambis banget ya. ambis. Dulu gue tuh soalnya dulu gue langsung dikasih tahu sama orang tua gue depan mata gini. Kalau nggak masuk PTN nggak kuliah. Damn. Iya langsung kayak gitu. Karena kan orang tua aku nggak punya uang. Jadi aku langsung realistis aja gitu loh. Tapi tekanannya pasti kayak Iya, pressure ngepam tinggi. terus itu. Jadi akhirnya kita semua punya ibaratnya tuh mental warrior, ngerti gak sih? Yang kayak Mental baja. kayak gitu ya. Jadi kayak langsung gua nggak bisa nih, gua harus survive nih. Jadi kayak gitu sih. Kak, kan denger-denger nih ya, kakak udah berprestasi banget, ambisius banget, dan bahkan jadi seorang content creator yang sukses kan ya. Apa sih yang mendorong kakak untuk menjadi pribadi kakak hari ini gitu loh? Bisa dibilang hidupku jauh lebih baik. Itu juga karena Tuhan, gak mungkin tiba-tiba gue langsung jebret tanpa adanya pertolongan Tuhan Yesus, kan gak mungkin ya. Makanya penting banget untuk tetap ibadah sama tetap sadar sih kalau ternyata kita nih gak terhitung kalau gak ada Tuhan di hidup kita gitu. Benar sih Kak. Menurut kakak nih, hal-hal apa aja yang udah jadi buah dari proses-prosesnya kakak yang udah pernah kakak alamin, kayak misalnya prestasi kakak atau edukasinya tuh apa aja tuh buah-buahnya? Buah-buah hasil ya mungkin ya. Hasil ya. Aku kemarin sekolah di Amerika, beasiswa. Aku sekolah lulus. Jadi dari Indonesia tuh ke universitasku cuma 2 orang, salah satunya aku. Itu hukum juga? Enggak, itu dari pemerintah Amerika Serikat. Dan se-Indonesia untuk universitas di Amerika sana cuma 2 orang, salah satunya aku gitu. Nah itu aku belajar di Amerika, yang mana aku nggak pernah kepikiran aku bakal kesana gitu loh, ternyata bisa gitu kan, beyond my expectation gitu kan. Ya mungkin kayak pada dulunya kakak berpikir kayak kenapa sih aku terlahir di keluarga yang kurang berkecukupan gitu ya. Cuma ternyata Tuhan itu sudah punya rencana gitu kan ya, tanpa kita sadari. Yang bahkan jauh. seperti yang kakak bilang tadi, beyond my expectation kan ya. True. Dalam sepanjang perjalanan kisah kakak hingga sampai ke titik ini, apa sih pertolongan Tuhan yang menurut kakak paling berasa banget gitu, paling ngena gitu, dan dampaknya tuh paling kakak rasakan hingga detik ini kak? Kalau aku sih yang paling ngena satu, aku tuh bisa dibilang hidupnya jauh lebih mudah lah, in terms of ekonomi ya. Kayak yang dulu mungkin sulit banget, sekarang tuh kayak punya bisa dibilang secure gitu loh. Kayak having aset di usia muda, terus juga kayak punya keluarga yang oke, maksudnya cemara lah bisa dibilang gitu. Tapi untuk teman-teman kayak please do the best and let God do the rest. Jadi let go and let God, sumpah. Let go and let God. Karena kadang tuh kita kayak controlling every single thing and like we're expecting that we can do all the things by ourselves without surrender gitu loh. Kadang kayak you just need to surrender aja sih. Kalau ini satu ayat Alkitab yang jadi pegangan dari dulu sampai sekarang. Oh ada dong. Ada dong, apa dong? Gue Matius 21:22. Apa tuh? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, haleluya. Nah mungkin kakak ada tips nggak nih kak buat remaja-remaja seperti kita, mungkin ada yang pengen jadi content creator seperti kakak juga gitu kan ya. Ada tips nggak buat kita bisa berani speak up atau nggak biar kita bisa lebih jago public speakingnya dan lain sebagainya kak?
Menurut aku penting untuk start dari sekarang sih, karena kadang orang itu kebanyakan mikir jadi nggak dimulai-mulai. Mulai aja dulu gitu. Kalau aku dulu, bayangin kalau dulu aku mikirin omongan orang dan aku nggak start konten, kayaknya aku nggak tahu deh hidupku sekarang kayak gimana gitu. Karena kayak kadang tuh opportunity datang dari Tuhan without kita sangka-sangka gitu loh. Gue ngonten dari gue semester 2 kuliah 2020. Gue mana tahu kalau ini bakal jadi karir gue. Nggak tahu, gue nggak pernah tahu gitu kan. Nah, terakhir nih Kak, apa pesan yang paling penting yang Kakak mau sampein buat kayak kita-kita nih yang lagi berjuang juga, misalnya ada yang dibully, terus yang ada masalah hidup lainnya, supaya nggak jadi anak-anak yang mager juga gitu. Menurut aku penting sekali untuk teman-teman libatkan Tuhan dalam setiap decision yang teman-teman buat. Terus please, aku ada satu life motto sih. Jadi jangan, jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. So make sure you work hard for it. Kamu pilih kamu mau yang diperkerjakan atau yang memperkerjakan. Karena life is all about choices. Itu sih. So happy to meet you. Happy juga. Banyak banget yang kita dapetin loh Kak. Terima kasih. Thank you juga. Senang sekali.